ada tulisan si Sesanya atau logonya. Maksudnya benar-benar mereka pengen menunjukkan bahwa ini benar loh si Sesa kayak gitu. Jadi kalau printing jangan gede-gede. Jangan heran kalau tiba-tiba ngeliat dari atas sampai bawah tuh sisanya segede gitu. Itu maksudnya bukan sebenarnya emang mereka senang. Alhamdulillahnya karena kita juga memaintain relationship yang baik sama customer itu benar-benar turun temurun gitu. Jadi yang tadinya mamanya terus akhirnya ke anaknya gitu. Jadi dan komunitas kajian kita tuh kadang-kadang juga saling kenal kan. Jadi makin deket gitu. Jadi misalnya anaknya liburan kuliah, ayo ajak akhirnya kan pakai si Sesa juga. Akhirnya begitu dia anaknya merit mau pakai seragam si Sesa, terus akhirnya jadi si Sesaan juga ini mertuanya ini ya, terus udah gitu jadi makin berkembang gitu. Alhamdulillah organically seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana Farid dan selamat datang di The Power of Modest Talk. Di episode kali ini kita bakalan gerombolan banyakan banget nih studionya Modest Talk dan ngebujuk mereka datang ke sini juga gak butuh waktu sebentar. Langsung aja kita todong semuanya. Ini ada si Sesa, ada Mbak Siris, ada Mbak Senas, ada Mbak Sansa. Assalamualaikum. Nah, si Sesa yang udah lebih dari 10 tahun, kayak 14 tahun ya? Iya, 2011 ya ampun. 14 tahun yang pertama kali mengeluarkan koleksi syar'i dengan warna-warna pastel. Memang di 2011 itu hampir semua brand modest warna-warna pastel, tapi ini yang pertama ngeluarin baju syar'i. Benar. Udah berjalan 14 tahun, udah kesana kemari, dan ini juga menurut aku yang pertama ngadain show tanpa musik. Iya gitu ya. Jadi leading di banyak hal. Sudah 14 tahun, gimana rasanya menjalani bisnis 14 tahun? Kalau anak 14 tahun udah lagi preteen, puberti juga gitu. Gimana nih rasanya? Rasanya sama ya kayaknya sama kayak awal, pasti kayak tiap itu ada tantangannya. Atau kayak udah mulai ya udahlah terserah maju sendiri. Pengen kayak gitu. Nggak bisa. Jadi udah 14 tahun, ingat, udah 14 tahun tetap gak bisa dilepas ya. Malah lebih banyak dikontrol. Benar. Oke. Jadi kalau Mbak Siris itu memang di head business development, terus Mbak Senan di finance yang katanya lebih firm, dan juga Mbak Sansa di bagian desainnya, sempat sekolah juga. Ini percampuran bagi-bagi tugasnya ini emang ditodong masing-masing. Bagian ini deh gitu waktu awal, atau karena peranan mama yang seleksi juga alam seleksi alam. Karena di awal-awal kayaknya kita tuh nyampur Bareng gitu, semua. semuanya Jadi kayak semuanya bareng. keroyokan. Dan emang karena masih kecil juga kan, jadi semuanya kerjain Skopnya bareng. masih sedikit ya. Pas udah kayaknya udah mulai kayak kerempongan, aduh kayaknya lo ini deh, lo ini kayak gitu. Jadi secara seleksi alami. Oke. Ini memang direncanakan sama mama. Ayo kalian bikin brand dong gitu. Emang diminta ya, mama memang kayak dari awal tuh kayak ayo dong terusin usahanya mama kayak gitu. Dan pas banget emang pas kita juga udah pada nikah dan suami-suaminya juga setipe yang nggak ngebolehin istrinya kerja di luar gitu. Jadi ya udah deh kalau misalkan buka usaha bareng nggak apa-apa, apalagi sama mama. Jadi istilahnya ya orangnya ya udah itu aja kan, tahu. Jadi dari situ awal mulanya. Jadi memang restu suami yang mengizinkan buat pergi ini yang akhirnya justru bisa membawa si Sesa sebesar sekarang. Benar. Dan kalau teman-teman nih yang Gen Z angkatan baru yang sering melihat oh ini tuh gamis-gamis warna-warna pastel, ini loh yang pertama bikin. Pasti sudah melalui banyak patah hati karena ternyata barangnya ditiru, dibikin lebih murah. Tapi kenapa harus semahal itu sih Sesa? Ini mungkin banyak yang bertanya kenapa harus harganya, kan ini baju muslim kok harus mahal sih gitu. Aku juga pengen punya gitu. Emang banyak banget sih yang nanya dari awal,
awal kita ngeluarin tuh emang udah mahal. Nah. Jadi kita itu mungkin aku harus cerita di awal ya. Jadi si Sesa itu awalnya itu karena inisiatif mama gitu, dan kita bertiga juga setuju, dan emang istilahnya kayak disponsorin kayak segala semua, udah tukang jahit, workshop, semua tuh udah dari punyanya mama kan, yang high end Muslim Wear by Mary Pramono itu. Jadi semuanya emang kualitas butik. Jadi bayangin kayak misalkan udah ada workshop yang biasa ngerjain kebaya pengantenan apa semua, tapi ngerjain koleksinya si Sesa gitu. Jadi kita menurunkan kualitas, maksudnya bukan menurunkan, jadi kayak si para SDM itu kita untuk ngerjain yang bagus-bagus, untuk ngerjain si Sesa ini gitu. Jadi kita emang tentunya membayar mereka juga bukan kayak konveksi biasa gitu kan. Karena mereka sudah bekerja lebih lama. Bener. Dan karena dulu butiknya mama mungkin memang lebih ke premium market ya. Bener banget. Terus dari awal gitu. juga memang ditargetkan untuk premium market. Iya. Iya. Jadi akhirnya menghasilkan kualitas yang baik banget juga gitu. Bagus dengan originalitas desain kita yang benar-benar trial and error, gimana caranya bikin syar'i itu terlihat cantik, terlihat tetap apa namanya, gimana kita dulu tuh awal bikin khimar ini ya, gimana caranya yang antem gini, yang apa namanya, yang gemuk terlihat kurus, yang kurus juga terlihat tetap cantik lah gitu. Apa itu kan semua perlu trial and error yang enggak sebentar, dan juga kita pakai kalau emang nyaman di kita, itu insya Allah kita juga berani untuk ini ya apa, tawarkan gitu. Iya ya, himar-himar yang kayak Mbak Sis pakai ini kan yang pertama kali Iya, ya. yang Pertama kali kita bener. tuh udah berombak-rombak banyak gitu. Jadi udah akhirnya begitu nemuin yang pas banget, emang yang sesuai ke muka dan juga bahannya dan apapun semuanya gitu. Alhamdulillah itu kan apa, sesuatu yang nggak bisa dinilai. Jadi insya Allah ini deh ya, kita dengan harga segini tapi ya orang sih ini ya bisa melihat lah. Mungkin Oke. ditambah juga Swarovski kan. Iya. Swarovski juga. Dan ternyata Swarovski itu adalah brand ini si Sesa satu-satunya brand Indonesia yang partner resmi Swarovski Austria. Benar. Itu dapat pertama kali Swarovskinya menghubungi langsung ke sana gitu. Justru mereka yang menghubungi si Sesa gitu. Itu di tahun keberapa setelah si Sesa? Itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2016 deh, antara 2015 atau 2016 gitu. Jadi pas Awalnya kita maksudnya masih pengennya gimana supaya si Sesa terekspos gitu. Jadi dulu label biasanya ada di dalam, kita bikin label di depan. Itu kita yang bikin pertama ya. Label biasa ya, pokoknya harus si Sesa di depan, harus terlihat bahwa itu si Sesa. Nah terus habis itu baru ya. iya, jadi mereka kayaknya emang cari apa namanya, desainer yang emang, karena Swarovski itu kan emang kita tahu kan bener-bener menggait brand-brand yang apa namanya udah kelas atas gitu kan. Jadi dia juga pengen yang selevel sama mereka gitu, dan mereka datang ke butik kita, ngeliat gitu, terus menawarkan kayak gitu, mau nggak gitu jadi co-branding partnernya kita kayak gitu, karena memang sesuai dari segi kualitas, jadi pangsa pasarnya juga gitu, jadi sama-sama ngangkat kayak gitu. Jadi yang ngebedain yang brand-brand lain yang juga pakai Swarovski itu apa ya? Apa karena yang lain itu beli ke Distributor. Distributor. Dia hanya ke distributor. Kita yang pusat langsungnya. Iya. Langsung, dan kita bisa Dan custom di Custom, mereka bikinin custom khusus untuk kita. dengan Boleh kita pakai setiap kita posting apapun dipakai embel-embel Swarovski itu boleh, hanya kita yang boleh karena itu kita ada izinnya, juga ada izin. Iya, harus ada izinnya. izin. Jadi izin kayak kontrak kayak gitu. Jadi bener-bener yang semuanya kayak hitam di atas putih gitu. Karena mereka bener-bener pokoknya video Swarovski untuk setiap kalau misalkan mau launching apa boleh, karena kita memang branding partnersnya mereka. Jadi kayak emang gitu. tiap bulan, nggak tiap bulan sih, tiap 3 bulan. Ya pokoknya berapa bulan sekali mereka tiap ngeluarin
info ke kita. Iya. Jadi kita kayak istilahnya dibanding beli di distributor mungkin warnanya warna-warna Tertentu. standar ya. Heeh. Kalau kita ya oh ini yang terbaru loh ini gitu. Jadi Jadi kita bisa request juga. Heeh. Jadi treatmentnya juga spesial ya, Iya, menjadi yang spesial. pertama, dan ini juga Iya. sudah dipatenkan Udah, berarti. udah Dengan paten. banyaknya yang mirip-mirip ini. Iya, bener banget. Jadi proses apa aja tuh yang udah dipatenkan dari logo pasti, Kayaknya terus kita, Swarovski-nya. ya itu kalau desain kita nggak bisa patenin ya karena banyak banget. Iya. Ya, kayaknya itu aja sih ya, nama, Nama, logo, logo, Swarovski kayak gitu. Itu sih yang dipatenin. Oke, untuk bisa banyak juga yang bertanya-tanya mau syar'i tapi premium, waktu nginget-nginget awal mulanya nih bisa ketemu sama marketnya tuh gimana tuh? Kalau banyak brand kan aku jualan ke temen-temen dulu atau Iya, nggak ke iya. keluarga dulu. Nah kalau si Sesa sendiri apa klien-kliennya mama? Enggak, jadi kita tuh awal mulanya benar-benar si Sesa dikenal yang syar'i terus premium itu dari acara Indonesian Fashion Week 2013. Jadi kita satu-satunya brand yang mengeluarkan koleksi syar'i, terus ada exhibition juga kan. Terus Masya Allah itu kita setelah fashion show itu dalam beberapa jam itu langsung sold out yang ada di boothnya itu. Terus sampai semua orang ngantri, akhirnya kita terpaksa buka PO karena kan itu kan kalau nggak salah 3 hari exhibitionnya gitu. Sementara kita hari pertama udah habis, gitu. jadi Jadi besok-besoknya kita jual PO aja. Iya. Jadi dari situ sih sebenarnya mereka tahu ada brand si Sesa kayak gitu. Jadi kita sebenarnya ngelihat banyak masyarakat Indonesia khususnya wanita muslimah itu yang pengen mereka pakai hijabnya panjang gitu. Cuman kan nggak banyak pilihan kayak Saat gitu. itu pilihannya masih Saat itu pilihannya masih dikit. Jadi pas si Sesa Fashion Show dan memang saat itu IFW tuh ajang fashion salah satu fashion show terbesar kan. Itu hanya Jadi rame banget yang dateng dan itu kayaknya emang alhamdulillah ya sama Allah kayak kita udah langsung udah dapet kita ini syari aja udah beneran pasti itu kita launchingnya syari udah Bismillah ya ini ya udah kita tadinya awalnya kita belum syari sih Iya. kita Jadi wajar ya brand kalau 2 tahun masih mencari jati diri. Iya, bener. Sampai ketemu itu kan 2011, 2013 tuh akhirnya kayak oke mantep Oke, nih iya, gitu. bener. Kita jual. Itu juga kita kayak aduh maju mundur gitu karena kan sempet juga kan pas mau fashion show terus ketemu koreografer kayak gini, hah ini panjang, maksudnya kan kayak sesuatu yang baru kan saat itu gitu, tapi kita udah deh Bismillah kayak gitu. Jadi emang ada keraguan di 2013 itu Banget, karena yang iya. pertama terus pasti banyak juga yang kayak kok kayak gini banget Iya, gitu. Dan akhirnya Shot Heart itu juga belum masih pakai musik kan? Iya, masih. Sampai akhirnya perjalanan satu persatu melakukan sesuatu yang beda dari yang umum dilakukan orang-orang. Itu meyakinkannya gimana tuh? Kayak akhirnya ya udah deh kita pertama kali baju syar'i, pertama kali tanpa musik, Iya. terus udah gitu meyakinkan talent bisa kok pakai baju sepanjang ini gitu. Pernah ngalamin penolakan terus juga? perempuan semua juga ya kita perempuan. juga emangnya pas lagi Audiensnya perempuan semua. Iya, audiensnya perempuan semua. Jadi kalau jadi awal mulanya sebenarnya kita kayak karena kita ngedesain kan sesuatu yang emang kita pengen pakai kan, Han gitu. Jadi kalau yang sebelum syar'i itu emang kita semua punya pribadi masing-masing gitu kan. Jadi desainnya Sansa kayak gimana, aku kayak gimana, Mbak Siris kayak gimana. Setelah syar'i ini jadi kayak kita udah kompak mau nggak mau ya udah mau syar'i mau istilahnya dan ini kan alhamdulillah sama Allah saat itu bukan dijadikan kayak kita harus bread and butter kayak harus cari kerja apa suaminya kan enggak, jadi kita bener-bener saat itu ya udah kita bikin baju yang emang kita pakai aja gitu karena kita saat itu udah emang syar'i gitu, jadi emang bener-bener niatnya ya udah kalau nggak laku bener-bener di awal-awal kita sampai kayak gini, ini bener nih kita produksi ratusan kayak gini laku nggak kayak gitu, terus ya udahlah insya Allah kayak gitu, ternyata malah booming kayak gitu. Dan Jadi saat itu emang memang udah pakai bajunya udah seperti ini. Udah, Bukan karena juga. jualan jadi pakai baju Iya, semua. enggak. lebih kayak ke kitanya kita udah Justru ya, kita kayak malu, maksud udahlah kita udah kayak gini udahlah, maksudnya ya udah. yang kita pakai aja. Jangan kita mencela juga. Iya, maksudnya. kayak gitu. Dan kita selalu kalau misalkan
bikin sesuatu ya pokoknya ya kita ngerasain nyaman, ya insya Allah berarti orang yang nyobain juga pasti nyaman. Jadi kenapa bisa sampai ada market ini nih yang baru? Kayaknya juga secara organik terbentuk juga ya setelah kita fashion show itu, lalu orang nyoba gitu, terus akhirnya apalagi dari mulut ke mulut itu cepet banget gitu. Aku tuh saat itu tinggal di Kalimantan, aku nggak ada di Jakarta, jadi aku yang ngejalanin IG tuh aku. Mereka ada di situ, mereka fashion show, mereka ketemu sama audiens segala macam. Aku yang dari jauh, aku yang balesin chat semua segala macem. Dan apa namanya sampai aku yang invite Muse tuh aku yang dari jauh gitu. Jadi apa namanya tapi ternyata tuh waktu itu kan emang IG baru juga ya. Jadi apa namanya dari situ tuh bener-bener cepet banget, apalagi mulut perempuan ya, kalau perempuan kan kalau udah ngomong ya Apalagi begitu. mulut perempuan ya dalam hal yang Cepet positif. banget tuh. Ya, ini positif. Jadi kalau dia udah ngerasa enak, aduh ya ampun langsung aku mau ngasih tanteku, aku mau ngasih ibuku, aku mau ngasih adikku, semua langsung kayak satu orang tuh langsung, Mbak ini yakin pesannya segini, kita ini biar yang lain kebagian, beneran aku mau semua warna dan satu warna tuh 3 piece gitu atau 4 piece, jadi ya udah jadi akhirnya dari situ gitu. Jadi mungkin akhirnya mungkin semua yang teman-teman yang mungkin yang bergerak di bidang baju juga, jadi mereka juga oh ini mungkin bagus, jadi ya udah dibeli, mungkin akhirnya dia juga memproduksi yang sama gitu. Oke, ya karena mungkin saat itu kebutuhan demand dari masyarakat udah lebih banyak dibandingin bener. yang kalian bisa provide. Jadi Iya, kayak iya. dari si Sesa masih PO Iya, nih. iya, Jadi bener. nyari tempat Bener lain banget. gitu. Oke, tadi juga diceritain waktu awal masih ratusan, sekarang pasti udah ribuan dong. Aduh, Karena ribuan. toko cabangnya aja sudah ada di 17 toko. Iya. Belum lagi reseller, belum lagi online, media sosial. Terus sekarang toko fisiknya ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan, Jakarta, Cirebon, Palembang. Ya. Itu semua partner atau dikerjakan sendiri? Sendiri. Semua orang sendiri. Alhamdulillah. Satu persatu, dan ternyata memang market di luar Jakarta tuh katanya benar gak sih lebih Banyak. Iya. Iya. Dan lebih fanatik. Iya, lebih benar. konsumtif. Bener banget. Benar, Bener iya, banget. lebih fanatik banget. Lebih Kayaknya fanatik, lebih galak. lebih galak. Lebih kayak pengen Lebih heboh. harus ada sisa saya di mana-mana gitu. Iya. Kenapa ya kita Harus ada tulisan si sesanya atau logonya, maksudnya bener-bener mereka pengen menunjukkan bahwa ini bener loh si sesa kayak gitu. Jadi emang kalau printing jangan gede-gede. jangan heran kalau tiba-tiba ngeliat dari atas sampai bawah tuh sisanya segede gitu. Itu maksudnya bukan sebenarnya emang mereka seneng gitu. Dari cara, dari sudut pandang desain. Jadi kayak aduh sebenarnya aku nggak mau desain. Yang kayak sis. Jadi tolong Dijelaskan bahwa memang Jadi ada loh marketnya memang. jadi ya loud fashion itu Iya, di banget. modest tuh justru di syar'i fashion Iya. tuh perlu ya. Iya. Dan mereka bangga gitu loh Han. Jadi mereka malah kayak pengen ini loh, aku yang original gitu. Kayak gitu aku pakai si sesa yang beneran gitu. Terus kayak Swarovski-nya yang kan kita ini Swarovski yang ini kan yang standar ini. Nah, terus ada juga Swarovski yang gede gitu. Nah, itu juga itu bener-bener jadi. Jadi motivasi Sesa ada Swarovski gede si Sesa. Atau di sini juga Di samping sebenarnya kita udah bikin yang biasa, yang penting label si Sesa ada. Mbak, aku mau lagi di sini. Mau ditambahin, mau nggak apa-apa. Di add berapa pokoknya. Oh, jadi additional. Apalagi kalau lagi ada acara nikahan atau apa kembaran gitu kan, misalnya dua lusin gitu sekeluarga mau yang jebret sama gitu, Jadi yang kalau- dari gede semuanya. Gitu ya. Jadi kalau dibedain market di mana sih yang harus kayak kelihatan banget? Makassar, Makassar, gitu, oke. Makassar, Kalimantan. terus Kalimantan ya, Banjarmasin itu, terus even pedalaman Makassar tuh Pinrang, Sidrap, Parepare, pokoknya semua kota-kota kecil itu Sulawesi itu ini sih ini banget fanatik. Jadi benar ya katanya ada scarfnya yang harganya puluhan juta. iya itu biasanya ada Biasanya Swarovskinya Swarovskinya. banyak, maksudnya kayak hampir berapa Oke. senti ditambahin Swarovski Dan lagi itu memang ada demand-nya.
Ada demand-nya. banget demand-nya. Ada banget gitu. Ada banget. Wow. Ada banget. Jadi kalau di luar ya tadi Jakarta ternyata sisanya harus besar, harus Iya. kelihatan gitu. Dan tren monogram ini masih nggak sih sampai 2026 untuk di Masih sih. Masih. Masih Kalau ya? untuk si Sesa masih. Masih di sini ya. masih. Oke. Terus di saat sekarang baju-baju juga pada mulai ke yang syari kan banyak yang hitam-hitam, Iya, banyak iya. yang himar. Itu mempengaruhi dari audiensnya si Sesa nggak tuh? Kita ada ya yang Itu malah kan yang selalu gelap ada tuh sih. juga apa namanya, hitam tuh ini banget laku banget ya, emang benar-benar dicari. Tapi warna-warna yang bold gitu, yang terang-terang apa, kadang-kadang tuh orang yang customer yang udah mulai berumur itu mereka juga seneng gitu. Customer yang udah mulai berumur. Ya, makanya. Dan itu yang banyak duitnya yang berumur loh. Jadi ya Iya, oke, benar-benar enak ya. Oh, ke teman-teman Mbak Siri, yang udah berumur. Iya. Dia pas di tengah. Terus kalau di sekarang nih setelah 14 tahun, terus kan banyak yang bilang sekarang daya beli menurun, in this economy. Sementara si Sasa jual luxury produk gitu. Iya. Itu bagaimana menanggapinya atau kayak ya udah nggak apa-apa market kita turun dulu karena di 14 tahun kan nggak mungkin naik terus ya. Iya, iya. Pasti ada naik turun naik turun. Yang jarang di-share itu ketika market lagi mau turun gitu. Biasanya kalau tim bertiga ini gimana menanggapi atau mensiasati kalau tahu marketnya lagi turun dulu gitu. Kita sih ini ya, kalau misalkan tahu keadaannya kayak gini, kita kayak alhamdulillah kan si Sesa kan ada community kan. Jadi emang kita bener-bener di komunitas itu tuh gimana kita bisa merangkul mereka. Jadi pokoknya kita tuh ada aja gitu, itu tuh udah something gitu. Jadi kayak semakin kita ketemu sama mereka, kayak misalkan kita ada pengajian gitu, terus udah kayak gitu kita juga pernah sih ngadain dawuroh kayak gitu, sama apa Seminar lagi sih, parenting. seminar parenting kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kita kayak mereka kadang-kadang kalau ngeliat kita ih kayak gitu bagus nih yang dipakai sama Mbak Senas, Mbak Siris apa kayak gitu, itu sebenarnya kayak membuat mereka jadi oh ternyata ada koleksi baru nih apa gitu. Itu salah satu aja sih sebenarnya dengan komunitas itu membuat kita juga sebenarnya emang awalnya emang kita deket sama mereka kayak gitu, dan mereka juga kan alhamdulillah mereka mensupport kita banget sebenarnya. Kalau dari situ pokoknya kalau aku ngeliat si Sesa tuh apa-apa sekarang masih serba organik sih, yang kayak apa-apa kayak misalkan komunitas juga terbentuknya secara organik gitu. Kita dari yang tadinya customer terus sekarang malah jadi bestian banget kayak gitu. Jadi Jadi yang bener-bener main sama customernya ya. iya, Ketemunya tuh hanya di acara si Sesa atau di luar acara itu kalian juga ketemu? kita pernah juga ya di luar acara. Jadi kalau mereka ngadain apa suka ngundang kita juga ya. Iya. Ya di saat sekarang trennya kan emang berlomba-lomba ngumpulin komunitasnya. Iya, Si Sesa sudah memulai duluan dengan rutin bikin pengajian. Iya. Kegiatannya apa aja tuh? Sebenarnya itu benar-benar pure kajian. Pure kajian. Pure oke. kajian. Jadi kayak Karena emang minatnya memang ke sana gitu ya, Iya, lebih pengen memperbaiki diri. gitu ya. benar. Tapi kita kan kajiannya di butik. Jadi maksudnya setelah habis kajian cuci Belanja. mata lah. Cuci Iya. mata. Dan Bisa cukup berapa orang? kita ada ruang serbaguna di situ, jadi yang bisa 150-an ya, sampai ke kafe juga. Dan di situ biasa kalau ibu-ibu kan sah-sah aja ya kalau lagi ketemu pengen cantik pengen apa. Jadi mereka kalau ke kajian ya itu kayaknya pengennya baju baru lagi. Kalau nanti kajian bulan apa pengen baju baru. Jadi itu juga ya mungkin Salah satu kadang-kadang kita juga misalnya stok lama gitu ya kita pakai, kok ternyata cantik ya Mbak Senas pakai itu kok bagus ya aku, padahal jadi keluar juga akhirnya stoknya gitu, maksudnya karena ada yang ngeliat kan gitu kita pakai sehari-hari itu. Terus juga kita juga ada sale rutin ya, yang end of year sale gitu, dan juga Ramadan sale. Ramadan sale. Itu juga kalau lagi turun tuh bisa tuh. Dengan perubahan generasi sama tren, apalagi si Sesa yang udah 14 tahun, mungkin customer si Sesa 14 tahun yang lalu umurnya 25, sekarang udah Iya. 30 Iya, sekian 30-an, tahun iya. gitu. Ada perubahan dari target audiens gak?
Iya ada ya. Ada. Jadi alhamdulillahnya karena kita juga memaintain relationship yang baik sama customer itu benar-benar turun temurun gitu. Jadi yang tadinya mamanya terus akhirnya ke anaknya anaknya. gitu. Jadi dan komunitas kajian kita tuh kadang-kadang juga saling kenal kan. Jadi makin deket gitu. Jadi misalnya anaknya liburan kuliah, ayo ajak. Akhirnya kan pakai si Sesa juga. Akhirnya begitu dia anaknya merit mau pakai seragam si Sesa, terus akhirnya jadi si Sesaan juga ini Iya. mertuanya ininya, terus udah gitu jadi makin berkembang gitu. Alhamdulillah organically seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah. Iya, salut sih dengan satu orang order 2 lusin. Itu kan langsung 24 tuh. Kalau di toko aja buy one get one, ini buy one get 23 gitu. Iya, itu benar-benar ininya ya, maksudnya silaturahim, ukhuwah benar-benar membuat ini banget apa namanya, kita jadi makin apa customer yang makin Customer-nya, berkembang, turun temurun. Kebayang banget lagi ya. ini ibunya. Aduh mama tuh ininya Iya. Iya, saling jodoh-jodohan juga. Anaknya berapa? Kalau ini kuliah di mana? Nak? Iya. Pendidikan dan ini perjodohan. Aku bagian Tahu. bikin bagian produksi Iya, ya. gitu. Oke, jadi open buat baju kawinan. Iya. Itu biasanya PO-nya berapa lama? Itu Kita berapa bisa 3 bulan ya? bulan ya kemarin. yang paling mepet sebulan sih. Tapi idealnya 3 bulan. Ya, kalau lamaran aja kan 3 bulan, 4 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi ini baju seragam juga Iya, bisa ya gitu. Berarti dalam mensiasati daya beli yang naik turun ya tetap aja bikin regular event regular eventnya community, tetap Iya. bikin pengajian. Jadi balik lagi bukan tentang jualannya tapi balik lagi apa yang bisa kita kasih buat customer gitu ya. Iya. Ana bagus ya kata-katanya. Aduh. Itu tadi Kan dengan baik. Tapi pernahkah berstrategi untuk membuat barang yang lebih terjangkau? Oke, kita bikin langsung produksi barangnya setengah dari harga biasanya gitu. Oke, nah ini nih kita spill, kita spill. Iya, jadi kita spill ya. Jadi alhamdulillah emang kita udah menyiapkan, kita mau launching 3 produk baru yaitu 3 brand, bukan 3 iya sorry, 3 brand baru line dari si Sesa, yaitu si Sesa Abaya, si Sesa Basic dan si Sesa Black. Nah, itu harganya lebih terjangkau, affordable. Kapan tayangnya? Itu insya Allah ya, in a short 13 Oktober. 13 Oktober ya. Insya Allah. Wah. Jadi iyalah, mudah-mudahan ada penyegaran ya dari teman-teman. Jadi bener ya katanya tren brand itu sekarang bukan lagi nambah produk, nambah anak perusahaan ya. Jadi nambah anak perusahaan, apakah timnya juga tetap sama atau nambah lagi atau Timnya ada penambahan tapi nggak semua ya. Masih ada yang kayak mereka ngerjain yang premium juga gitu, terus kita alhamdulillah tim konveksinya berarti dapat orderan terus ya. jadi kita juga ada ini Han, jadi kita yang premium itu kita kan in house, jadi khusus yang brand lain kita memang ada konveksi lain kayak gitu. Semuanya ada Swarovski-nya. Ada juga ya. Karena kan itu ciri khasnya Iya, dari si Sesa ya. Jadi yang membedakan apa tuh? Dari warna produk kah, dari karakter produknya, apa yang membedakan dari semua? Tapi Karakter semuanya tetap beda. syar'i. Jadi semuanya ya tadi kan sesuai namanya ya Sesa Abaya. Jadi Abaya. ininya abaya, maksudnya bajunya abaya. Oke. Nah, kalau yang satu basic semua. Yang Tapi satu- basic abaya atau basic kayak Yes. daleman gitu. enggak basic abaya. Basic abaya. Jadi basic. bukan kayak daleman inner itu bukan. Oke. Bukan baju daleman ya, maksudnya jadi tetap kelihatan baju, cuman basic gitu loh. Jadi benar-benar basic. Lebih sederhana, lebih apa? Simple. Simple gitu. Terus yang Jadi- Sama ketiga? lagi yang black, si Sesa Black ya itu benar-benar semuanya all black gitu. Nah cuman jadi kita kampanyenya emang maksudnya kita nggak pakai kimar sih yang membedakan. Kita jadi semua maksudnya bisa dipakai bisa dipakai semua wanita. gitu. Jadi kan kalau si Sesa kan memang ciri khasnya kimar kan, maksudnya emang syar'i. Nah ini maksudnya kita tetap syar'i sih ya. Maksudnya Tetap- bajunya maksudnya tidak ada yang Enggak ada. Pasti loose. Pasti lulus. Tapi Cuman orang berarti yang pakai scarf mau pakai kerudungan terus atau nggak apapun pakai masih kerudung juga bisa. masih bisa karena tetap ada collarnya di sini tetap maksudnya detailnya kalau si Sesa kan sebenarnya di sini kita Nggak ada. usin ya karena kita tahu kita pakai kerudung panjang. Nah ini kita fully
Desainnya ya dari atas sampai bawah memang jadi terlihat cantik sih. Sebagai treatment fotonya, apakah nanti akan ada yang nggak ada berjilbab? Misalnya apa? Tetap Pakai berjilbab juga. sih. Cuma maksudnya kalau pas beli, maksudnya kan kadang orang suka kayak kalau beli CCC tuh kayak mungkin ngerasa di sininya kayaknya polos gitu kan. Sekarang ini maksudnya mungkin kayaknya orang non hijab juga. Jadi yang cakep misalnya aja. aku mau hijab nyekek bisa pakai itu gitu ya, karena di sininya udah ada detailnya. Lebih ke market juga yang lebih yang ya. Jadi yang pakai pashmina bisa, yang pakai scarf bisa. Iya. Anak-anak kuliahan cocok. Basic. Ini nanti launchingnya mau online atau offline? Ada diharapkan online ada ya, tapi yang jelas offline. Oh berarti mau ada event gede-gedean nih. Iya, insya Allah. Jadi sekaligus ketemu lagi sama customer-customer dari luar Jakarta, datang lagi. Ini show nih. Kita malah enggak show, bukan show sih, lebih ke installation Iya, gitu ya. installation. Rencana di mana? Udah boleh ada spill. Insya Allah di PIM ya. Iya, di PIM tapi kan, masih itu berupa booth ya. Kalau yang Untuk yang yang pop up-nya di Kokas insya Allah. Insya Allah. Oke. Sip. Kalau gitu ditunggu, berarti nanti koleksi barunya. Dan kita mau sedikit nanya-nanya tentang tim, karena ini udah 14 tahun naik turun tim pasti datang pergi gitu. Banget ya gitu. Iya. Pengalaman ada nggak sih pengalaman yang paling yang tak terlupakan dalam handle tim, apalagi kan ini ibu-ibu semua ya Iya. bosnya ya. Gitu ya. Tetap tanggung jawabnya di rumah. Iya. Belum lagi harus tanggung jawab sama suami, Iya. nurut sama suami gitu. Dalam menghandle tim, siapa yang paling sering? Kita punya bagian masing-masing. Itu sih selalu bertiga kalau meeting sama Iya, Iya kalau sih. itu yang mana Terus dalam urusan pernah gak sih ada pengalaman handle tim yang sudah 14 tahun ini ternyata kuncinya adalah ini gitu. maksudnya personnya ya. Misalnya kalau handle tim berarti yang harus satu value atau harus ada patokan-patokan gak yang kalian pegang gitu, atau enggak keluarga sendiri paling nyaman gitu. Enggak ya, kita keluarga ya. Enggak sih. ada keluarga Cuma- juga. Kamu sih Lebih ke yang penting muslim baik terus Oh, muslim, tapi Iya. udah pasti muslim. Iya, kita muslim semua. Muslim yang baik. kerja di Sisa. Terus kayaknya sama kita sesuai dekat ya. sama pace kerja kita itu bisa gitu. Oh, jadi bisa menyeimbangkan kalian yang Iya. harus di rumah Iya, ada iya. tim yang backup Iya. gitu. Harus bisa ngejar-ngejar kita. Gitu ya. Karena Jangan karena Kunci bekerja dengan ibu-ibu adalah proaktif mengejar. benar banget. Ya. Jadi jangan mau langsung approve, harus dikejar gitu ya. Oke, jadi harus proaktif, mau ngejar-ngejar. Ya. Terus Harus yang apa ya? rata-rata dekat perempuan. sih. Rata-rata perempuan. Kebanyakan. Tapi tim event cowok ya. Iya. Oh, jadi tim event sendiri. Iya, beda sendiri. Beda sendiri. Oh, Tim oke. event harus cowok karena ternyata cowok tuh jadi MC paling seneng ya ternyata ya. Nah kalau MC maksudnya dia suka gathering ibu-ibu tuh malah lebih pinter gitu. Kalau Ibu-ibu perempuan lebih mungkin nurut. lebih nurut. Kayak misalkan disuruh ibu-ibu harus Silakan foto ibu-ibu apa gitu gitu. malah. Maksudnya kayak Kalau cewek malah kurang itu. Tapi kan tadi kalau bikin acara cewek semua. cewek. Ya Iya. kan pegawai kita Kalau in house kayaknya nggak dihitung. cuma tamu tapi pegawai kita enggak ya. Oke. Ya. Terus yang cowok apa lagi dong? Tim kreatif? Ada yang cowok? Ada. Bukan tim kreatif, tim media Tim campaign ya. Medcamp. Ya. Jadi total ada berapa tuh? Kita total ada enggak sih. Berapa? Kalau yang sama di luar kota ya semuanya. Tapi kalau ini 150, 180-an gitu lah. 150, 180. Terus yang di luar kota gitu ada training khusus gak buat kalau yang penjaga iya. toko? Iya. Itu ada third training party khusus. yang bantuin. Kita sendiri. Sementara orang dari pusat datang ke sana untuk nge-train mereka gitu. Dijagain dulu lah sampai berapa lama, setelah udah bisa dilepas gitu. Nanti apa Berapa namanya? bulan balik lagi untuk itu. Jadi semua masih in-house ya? Iya. Belum ada yang kayak cabutan dari luar, freelance, jadi semuanya in-house dikerjain? Iya, Wow. kayak misalkan konsultan apa manggil gitu ya, belum kita. Oke, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir. Di era sekarang yang semua serba digital dan jualan live, itu kan sekarang tren jualan katanya lewat TikTok atau Shopee live gitu. Dan kalian juga pelan-pelan mulai ke sana kan? Iya. Kira Dengan harganya kalian masuk ke TikTok, itu
ada yang beli. Banyak yang beli. Banyak Ternyata banyak yang beli. banyak yang Nah, beli. kita Oke. lebih ke IG sih. Kalau misalnya TikTok nih karena kita masih baru belajar, masih followernya juga masih dikit, nggak sebanyak Instagram. Nah itu lebih besar di Instagram sementara. Tapi TikTok insya Allah mudah-mudahan ya Makin ini lama juga makin baik. kan harus konsisten gitu. Jadi kita belajar juga lah gitu. Yang belanja di TikTok apakah customer lama yang oke karena udah tahu si Sesa jadi belanjanya di TikTok atau memang ada customer baru? Ada customer baru. Dan apalagi oke. kan di TikTok kita beberapa kali kita ngadain sale kan. Jadi kayak mereka tuh pengen tahu sih produk si Sesa kayak gimana, kayak gitu, nyobain. Karena kan customer baru. Jadi kayak mereka yang ih si Sesa sale kayak gitu, ih dari dulu pengen nyobain gitu, cuman harganya mahal kayak gitu. Nah ini pas lagi sale jadi alhamdulillah pada beli, pada nyobain kayak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri memang branding yang kuat ada di mana-mana itu tuh jadinya bisa menggait customer baru ya. Iya. Karena Iya. tadi ternyata terbukti aku pikir yang di TikTok ya customer lama, cuman belanjanya aja pindah. Enggak, Ternyata enggak ya. enggak. Jadi memang ada customer baru mungkin sering terpapar. Iya, Jadi bener. harga baru Penasaran. Penasaran. Ada gampang nih caranya gitu. Kalau customer lama malah ya ke situ-situ aja, misalnya ke butik, butik. ya, ke reseller. Tapi Oke. ya ibu-ibu tetap lah ya, kalau ibu-ibu kan saya di rumah ngeliat oh ternyata ada lagi live, ya udah akhirnya aku nggak mau yang barang sale, mau yang ini, ya spill dong yang baru ini. Jadi ya yang udah existing customer itu dia mau yang Baru. mungkin udah tahu ya, udah tahu ya mau yang baru dengan harga yang normal price. Tapi kalau yang customer baru itu barang-barang sale itu ini sih bagus gitu mereka ini Oke. animonya. Oke, berarti emang sebegitu fanatik ya dan fans garis keras di Sesa luar biasa ya. Pergi event keluar kota juga pernah. Iya, Iya. justru kita kan ada roadshow Roadshow sebulan rutin. 2 kali. Tapi kita kalau misalkan pergi itu, iya makanya. Alhamdulillah suami mengizinkan. Ini kan sekali ya. Ya kita tuh rombongan. Oh, berapa anak semua di Anak, suami, semua mertua udah Oh, jadi sekali berangkat kalau roadshow keluar kota berapa orang? Bisa 20 Bisa. lebih kali. Harus pakai apa? Apa? mobil high-end. Timnya gimana? Timnya di belakang gimana tuh? Ngasuh ibu-ibu, Iya, keluarga, dan keluarga gitu. terus anak-anak, Terus anak-anak. Incus juga dibawa. Enggak. Enggak dibawa. Jadi tim yang jadi incus ya. Iya bener-bener double gitu. Jaget-jaget. Apalagi udah ada cucu. Makanya ini. Jadi setahun berapa kali tuh road tour? Kita bisa 24 berarti, tapi kita memang untuk yang kitanya bertiga datang sebulan sekali gitu. Jadi yang event 2 minggu sekali, cuman kita sebulan sekali. sebulan sekali. Dan itu udah ada tim sendiri yang handle. Iya, benar. Jadi pokoknya KPI Eventnya. tim adalah harus Yes. misalnya bikin event sebulan 2 kali, terserah di kota benar. mana aja. Benar. ACC juga sih di mana. Oke, Iya. sebulan 2 kali, udah gitu sosmed juga ada, pasti ada Iya. beberapa kali tayang. Udah gitu semua channel sosial media semua harus aktif. Terus undangan. Ya maksudnya harus ngundang customer yang di sana. Oh, itu juga tanggung jawab dari pusat atau dari Pusat, ya. Pusat dan dari Pusat yang dan dari sana. yang yang sana. Iya. Dari butik lokalnya juga. Terus bikin mereka mau terus-terusan datang itu karena Karena ada Koleksinya, karena kita koleksi baru. koleksi baru, Oke. gitu. Oke, wah strategi yang luar biasa yang sekarang malah mungkin orang-orang baru ngejalanin ternyata Sesa udah dari tahun-tahun Udah lama, sebelumnya. Jadi daripada berisik keluar, si Sesa yang benar-benar memegang customer-customernya itu Iya, yang maintain benar. relationship sama customer-customernya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Siris, Mbak Senasma. Terima kasih banyak. Aduh, makasih loh. Salam Senang buat banget. keluarga, salam buat cucunya. Selamat menikmati peran baru. Gitu. Kalau gitu ditunggu nanti gebrakan-gebrakan barunya Iya. dengan brand-brand barunya. Insya Allah. Gitu. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk follow Modestock, subscribe, dan kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.